kualitas dalam arti dari sisi kode etik jurnalistik tidak memenuhi itu kaidahnya, kemudian juga kadang berita-berita yang belum terverifikasi, informasi yang belum terverifikasi itu banyak muncul. Saya sangat meyakini bahwa setiap zaman itu ada orang. Zaman disrupsi digital, zaman teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang begitu pesat, saya kira anak-anak muda, generasi muda yang sekarang kira-kira umur di atas 15 tahun sampai 30 tahun itu punya way of life yang berbeda. Nah, makanya Asosiasi Media Cyber Indonesia ini ingin jangan sampai masyarakat dikorbankan, jangan sampai publik menerima informasi-informasi yang sampah, informasi yang malah kemudian dalam konteks sosial budaya malah menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial di masyarakat kita. Mas Arif Rahman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas? Baik. Mas Arif ini kan Ketua AMSI, Ya. Asosiasi Media Cyber Indonesia. Boleh dijelaskan nggak sih Mas, AMSI ini seperti apa Mas? Ya, jadi Asosiasi Media Cyber Indonesia ini kan baru berdiri 2017. 2017. Kita waktu itu deklarasi di Gedung Dewan Pers di Kebun Sirih, Jakarta. Jadi kita ini istilahnya dengan visi atau visi misi AMSI ini sebenarnya untuk mewujudkan konten yang sehat, dan juga bisnis media yang berkesinambungan, yang ini sustain. Nah, karena kita tahu bahwa sekarang ini media-media cyber khususnya atau media online ini kan banyak sekali jumlahnya, puluhan ribu lah, yang sejak reformasi sampai sekarang. Dan itu seakan-akan sekarang kan siapapun bisa membuat media online, media cyber atau media berbasis internet, mudah sekali. Nah, sementara kontennya itu banyak yang tidak berkualitas dalam arti dari sisi kode etik jurnalistik tidak memenuhi itu kaidahnya, kemudian juga kadang berita-berita yang belum terverifikasi, informasi yang belum terverifikasi itu banyak muncul. Nah, ini kemudian membuat keprihatinan teman-teman pengelola media yang profesional ini, terutama media-media mainstream itu ya ada dari misalnya Kompas, Detik, Jawa Pos, kemudian Republika, gitu. Nah, ada media-media, ada 26 media waktu itu awalnya mendeklarasikan adanya asosiasi, karena tanpa adanya asosiasi kita kemudian akhirnya seperti sama saja antara media online yang dikelola dengan profesional dengan media-media online yang kadangkala ya pengelolanya itu satu saja gitu. Ya wartawan, ya marketing, sampai redaksinya, pemretnya itu satu orang saja. Itu kan banyak terjadi baik di Jakarta maupun apalagi di daerah-daerah. Nah, karena itu kita supaya ya ada perbedaan dan kehidupan media cyber atau media online ke depan ini bisa lebih baik, tertata begitu, yang juga manajemen perusahaan juga bagus sehingga kesejahteraan karyawan juga meningkat. Karena itu AMSI berkomitmen untuk tadi dua hal, ya secara konten dan secara bisnis harus dua-duanya sehat. Bisnisnya sustain gitu. Mas Arif, kalau untuk media sendiri bedanya apa tuh Mas dengan media sosial Mas? Ya kalau media ini kan, media atau pers itu tetap merujuk pada undang-undang pers. Artinya untuk membuat konten, menyebarkan informasi itu ada step-stepnya. Kalau di media
cyber, media yang mainstream itu kan semua harus diverifikasi. Disiplin verifikasi ini kan ada. Jadi ada informasi misalnya soal kemarin ada nenek-nenek makan rumput. Itu sebenarnya kan berita lama. Iya. Tapi kemudian sempat muncul di media sosial rame. Gubernur pun menanyakan apa masa sih di Jawa Timur ada itu. Ternyata itu kan sudah berita lama muncul kembali. Nah, kalau di media itu kan hal-hal seperti itu sebelum kemudian diupload, dipublish kan harus diverifikasi kepada narasumber yang punya kompetensi, narasumber yang memang tahu tentang hal itu, bahkan langsung didatangi, TKP-nya di mana, diklarifikasi. Itu media kan seperti itu. Tapi kalau media sosial ini kan tidak melalui proses itu. Bahkan mereka tidak mengindahkan misalnya soal etika misalnya. Orang sekarang saya terakhir kemarin kecelakaan Vanessa Angel itu semuanya foto, video itu kan tanpa adanya editing. Ya. Kelihatan darahnya, kelihatan ada tangannya yang terpisah misalnya. Begitu direkam, di-share gitu aja. Langsung di-share. Okay. Nah ini kan dampak-dampak negatifnya itu kan banyak sekali kalau seperti itu. Nah, soalnya kalau di media mainstream, media pers itu kan begitu tidak boleh. Misalnya wajah harus di-blur, dan apalagi anak misalnya, korban anak misalnya, itu kan namanya tidak boleh sebutkan. Lokasi ada kode etik jurnalistik lah. Jurnalistik harus dipenuhi kan. Kalau di media sosial kan tidak ada itu, dan semua orang bisa membuat konten, mengakses itu, menyebarkan. Gitu. Oke, Mas Arief, kan sekarang lagi banyak nih Mas, marak banget, trending lah ya. Mungkin kalau bahasa sekarang itu viral ya. YouTuber, vlogger. Ini apa masuk kategori jurnalis Mas? Ya itu sebenarnya kategorinya lebih ke konten kreator, pencipta konten sebenarnya kalau vlogger, YouTuber begitu. Artinya dia memang dalam arti hanya membuat sesuatu yang kemudian bisa dinikmati oleh pemirsa, oleh viewer, yang itu ya kadangkala bahkan banyak yang manfaatnya untuk publik itu kan kurang. Tidak semuanya bermanfaat untuk publik. Nah sementara kalau kita ini kan misalnya fungsi pendidikan, ya selain fungsi hiburan juga harus ada, kemudian harus ada fungsi kontrol publik kan, mewakili masyarakat, suara masyarakat. Ini kan kalau di media kan itu ada. Tapi kalau seperti vlogger, YouTuber itu kan ya sifatnya mungkin lebih banyak entertain, lebih banyak menghibur saja gitu. Tapi aspek-aspek yang lain itu tidak dilakukan. Tetapi ini ya bagian dari disrupsi digital sekarang ini. Tapi konten itu sendiri artinya kan begini Mas, tetap akan menjadi konsumsi publik. Iya. Nah mungkin untuk bisa memfilter hal-hal yang semacam ini gitu Mas. Iya. Ya terus terang kita ini kan masih kekosongan regulasi, kekosongan aturan terkait dengan sosial media sekarang ini kan tidak ada yang selalu dibawa-bawa pasal-pasal karet dalam undang-undang ITE saja kan yang selama ini terjadi gitu, yang dibawa ke ranah pidana. Ya banyak hal, misalnya jering misalnya, atau yang lain YouTuber yang lain kan juga ada yang kemudian masuk ke ranah pidana. Sebenarnya kan itu terlalu dipaksakan gitu. Nah, jadi kita masih punya PR di situ tentang bagaimana bersosial media ini, memanfaatkan sosial media untuk menyampaikan informasi kepada publik. Karena ruang publik ini sebenarnya kan ruang yang menjadi tanggung jawab bersama, ya, baik government juga masyarakat. Ini kan harus kita jaga gitu. Karena yang bisa mengakses ini kan juga ya selain kita juga mungkin anak-anak kita, ya, mungkin orang-orang yang secara katakanlah kemampuan untuk menyerap, menganalisis informasi itu juga terbatas. Nah, kalau kemudian itu serampangan, awur-awuran istilahnya. Misalnya ya Mas, konten yang di situ memang isinya mengandung satu unsur pornografi misalnya kan, hal-hal itu kan mestinya kalau misalnya secara kode etik jurnalistik kan terfilter kan Mas. Nah, yang saat ini kita rasakan nih itu dengan begitu mudahnya terakses. Nah, itu seperti apa Mas? Nah itu tadi, jadi karena
kecepatan perubahan teknologi informasi itu kan melebihi dari regulasi. Jadi ketinggalan jauh kan kita perubahan teknologi informasi dan komunikasi ini kan percepatan eksponensial gitu. Sementara regulasi ini tertatih-tatih di belakang, tidak bisa mengejar itu. Nah, sebenarnya perlu dilakukan ya, yang harus tanggung jawab adalah platform. Yang selama ini belum tersentuh oleh hukum itu platformnya. YouTuber, itu kan YouTube, lewat platform YouTube. Kemudian juga di Facebook misalnya, atau di IG atau di TikTok. Nah ini platformnya belum punya pertanggungjawaban terhadap konten yang ada di platformnya. Kalau di negara-negara, misalnya di Amerika itu YouTube dalam hal ini punya Google, kemudian Facebook itu harus tanggung jawab terhadap konten apapun yang beredar di platformnya gitu. Nah, sehingga mereka punya tanggung jawab yang besar dan akhirnya rigid untuk kalau ini melanggar misalkan ini akhirnya harus take down kontennya kan gitu. Nah di kita ini kan masih belum, meskipun YouTube sudah ada, tapi masih banyak yang lolos juga. Ngomong-ngomong soal platform nih Mas, kalau kita ngomong media sosial ya Mas ya, kemudian sekarang anggaplah ini media online, kemudian media online sendiri ini saya lihat juga masih di bawah bayang-bayang media sosial gitu Mas, platformnya maksud saya. Ya, itu karena begini, kalau media cetak itu hulu sampai hilir kan dikuasai. Berarti mulai dari cari berita, edit, dan publish, ya dicetak, distribusi itu semuanya dalam satu jejaring yang dimiliki sendiri. Ya. Demikian juga mungkin ya, televisi juga begitu. Radio itu juga ada pemancar, ini dia harus punya sendiri. Nah, kalau di media online atau media cyber itu untuk mendistribusikan informasi ke publik itu kan dia tidak punya kekuatan sendiri sebenarnya, meskipun web itu bisa diakses siapapun, tapi untuk kemudian bisa sampai ke publik minimal harus ada mesin pencari. Sekarang kan yang paling utama ya, kalau dulu masih ada Yahoo, ada Bing, sekarang yang paling penting kan Google. Itu sangat terikat atau sangat tergantung sama mesin pencari. Kedua juga akhirnya media-media juga harus memanfaatkan platform media sosial. Ya dalam hal ini IG dan kemudian Facebook juga untuk menjangkau publik. Karena mereka tidak punya sistem distribusi sendiri kan kalau media cyber. Akhirnya ini ya bertautan dengan media sosial. Karena itu misalnya wartawannya diminta untuk share di grup-grup Facebook, untuk supaya orang tahu ada berita ini. Nah, itu yang terjadi di media cyber. Memang makanya kadang ada yang menyamakan antara media cyber dengan media sosial. Gitu. Padahal beda-beda sekali. Beda. Mungkin ya tadi Mas, mungkin keterbatasan kita. Karena memang kita perlu platform itu. Karena itu sekarang eranya kan era multi platform. Misalnya TV pun sekarang juga yang konvensional kemudian beralih ke digital juga ada channel YouTube-nya kan. Juga mungkin di IG, di TikTok bahkan. Saya misalnya juga punya media cyber juga bikin konten di TikTok. Dan mereka juga punya platform ini sebenarnya juga butuh media karena mereka juga tidak ingin platformnya menjadi isinya sampah saja begitu. Mereka juga mereka ingin di platformnya juga isinya informasi yang berkualitas, informasi yang punya kemanfaatan untuk publik begitu. Tapi sebenarnya kalau untuk peralihan itu ya Mas, saya pikir mungkin bisa nih Mas, kalau kita lihat di luar negeri sudah ada dari koran kemudian menjadi e-paper, itu mungkin akan ada dimunculkan ide-ide itu untuk membuat satu peralihan dari koran tadi menjadi e-paper, kan digital nih Mas. Iya. Memang begini, ada beberapa pola ya, seperti kalau di Indonesia misalnya Kompas sudah beralih juga ke kompas.id, itu mereka digital tapi juga kalau masuk harus berbayar.
Tapi kalau yang kompas.com kan gratis. Gratis. Nah, itu pola itu seperti Kompas. Kemudian ada pola Tempo. Tempo dari yang sebelumnya majalah cetak, sekarang kan juga majalah online atau ya berupa e-magazine lah. Iya. Nah, supaya memang ya karena kalau cetak itu kan biaya produksinya besar Iya, sekali. iya. Produksi besar, distribusinya juga mahal kan. Nah, ya mau tidak mau akhirnya memang semua mengarah ke digital, mengarah ke pemanfaatan internet sebagai Kembali ke kanal, media platform tadi. Mas. kanal untuk menyampaikan informasi, distribusikan informasi. Nah, di sini sebenarnya sudah terjadi itu, tapi memang orang sih masih tidak nyaman kalau membaca semacam koran atau karena kan usahanya kan kecil-kecil, apalagi di HP gitu kan, layarnya kecil, kecuali kalau mungkin di iPad misalnya lebih besar. Itu kalau di HP ini kan terlalu kecil, harus di zoom ini lebih ribet kan. Nah, akhirnya mereka memang masyarakat kita lebih memilih membaca di media-media cyber yang kontennya misalnya gratis, kemudian juga tulisannya tidak seperti koran dipindah ke e-paper gitu, atau pakai PDF misalnya. Nah, arahnya seperti itu, sehingga memang sekarang karena disrupsi digital ini ya mau tidak mau yang paling terimbas dengan kondisi sekarang ini kan radio, kemudian media cetak. Sudah mulai juga agak kena disrupsi ini. Konvensional ini susah konvensional, sudah. Ya. Tapi itu kalau secara bisnis gitu ya Mas ya. Secara bisnis itu pengaruh nggak sih Mas? Mungkin kompetisi gitu Mas. Maksudnya kompetisi antar konvensional kan memang dia harus membayar kayak satelit apa segala macam kan itu ya Mas. Sedangkan kita kembali ngobrol ke yang YouTuber misalnya, vlogger itu kan semuanya udah free semua kan, tinggal modal kamera aja. Nanti dari situ kan cost-nya udah ya jauh sekali. Jauh juga kan. Secara bisnis gimana gitu Mas? Jadi gini, kalau proporsinya sampai kira-kira tahun ini itu masih media televisi itu masih mendapat kue iklan sekitar 55-60%. Sementara yang digital itu yang dulu paling hanya 5% persentasenya, sekarang sudah 15%. Ya, yang lain tinggal diambil oleh radio sama cetak. Ya, yang banyak berkurang memang yang dicetak. Orang sudah mulai aware bahwa di cetak ini kan mahal. Apa untuk pasang iklan kan juga mahal sekali. Produksinya juga. Setengah halaman bisa ratusan juta kan. Gitu. Ya, sementara kalau digital lebih murah, kemudian juga terukur begitu. Seperti kalau kita pakai Google Analytics itu kan satu berita misalkan itu terbaca berapa kali, page views dan unique visitornya berapa di web itu kan kelihatan semua. Nggak bisa bohong kan kita kalau teknologi digital. Nah, kalau media konvensional kadang masih abu-abu itu. Nah, cuma tadi sampai tahun depan sih masih proporsi TV sebagai media konvensional katakanlah itu masih besar. Cuma memang ya mulai tergerus oleh digital. Karena TV juga ada lagi kan yang baru nih Mas, regulasi ya. Oh iya. Kalau nggak salah itu digital, analog harus pindah ke digital. Kan itu juga akhirnya nanti kita ngomong digital lagi gitu kan Mas. Kembalinya ke digital lagi gitu. Ya kalau dari sisi cost akhirnya lebih murah sih yang digital itu kan buat TV. Hanya kan jadi semacam kompetitor nih Mas. Misalnya kita ada bikin TV streaming, kan? Jadi seperti kita TV streaming, misalnya YouTube aja kan bisa tuh. YouTube bener Mas, YouTube nggak perlu banyak. Artinya equipmentnya nggak perlu yang terlalu besar, cost-nya juga gitu kan Mas. Nah, itu mungkin nih Mas, kalau secara bisnis kan akhirnya cost ini bisa di compare gitu Mas. Kalau ini lebih mahal, ini lebih murah, tapi sama-sama tayangannya gitu kan. Tinggal bagaimana kita bisa membuat konten itu nggak nyepam. Mungkin seperti itu. Ada nggak Mas way out-nya gitu Mas? Kira-kira? Ya memang begini. Ini namanya dulu ada teori creative destruction. Jadi teori lama sebenarnya tahun
50-an. Artinya begini, setiap ada penemuan teknologi baru, ada invention baru, itu akhirnya yang lama kan tergeser. Ya contohnya misalkan kamera yang dulu masih pakai klise. Ya, kita sudah tidak ada kamera foto. Atau katakanlah mesin ketik, sudah tergantikan pakai ini semua sekarang, pakai smartphone semua. Nah, ini sesuatu yang memang nggak bisa dilawan. Artinya kita teknologi informasi dan komunikasi ini karena penemuan-penemuan di situ banyak, apalagi masyarakat ini kan pengennya sesuatu yang selalu lebih instan, lebih mudah, lebih praktis, ya. Sehingga akhirnya ya semua basisnya teknologinya, apalagi yang sekarang ya smartphone ini semuanya kan ada di sini, jam juga di sini, atau kalender di sini untuk melihat udah ditransfer apa belum gajiannya hari ini, banking, kemudian melihat tayangan televisi pun katakanlah sekarang harus lewat smartphone. Nah, sehingga ya mau tidak mau pengelola media apapun itu gitu, ya harus menyesuaikan dengan perkembangan itu, sehingga radio misalkan seperti nanti lama-kelamaan kan dia orang sudah tidak mau dengarkan di mobil misalkan, atau kalau sudah digitalisasi apakah kemudian alatnya juga kan harus perlu penyesuaian, apakah orang masih mau misalnya mendengarkan radio ya otomatis kan lewat sini, sehingga mereka harus dari sisi teknologi ya juga punya buat aplikasi, buat streaming di online kan. Nah, itu yang saya kira way out-nya adalah kita tidak boleh berhenti berubah, berhenti berinovasi gitu. Karena lingkungan bisnis sekarang ini itu radikal sekali gitu. Dan perubahannya dalam arti perubahannya besar dan cepat banget. Kalau menurut Mas Arief, Mas, dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, ke depan ini seperti apa, Mas? Ya, ke depan ya kita malah ini kan mengarah ke sebuah dunia yang sekarang yang lagi ramai kan metaverse. Iya. Ya, teknologi virtual reality. Nah, ini yang saya kira juga sangat menarik dalam arti meskipun baru yang memahami ini kalangan anak-anak milenial, apa itu metaverse, apa itu gunanya untuk apa. Nah, tapi yang sangat menarik bahwa ternyata bisnis di situ itu sudah mulai berkembang. Bahkan yang saya tahu karena saya juga mulai masuk ke dunia itu, termasuk ke kripto misalnya gitu. Nah, di situ tanah virtual itu harganya bisa puluhan ratusan juta. Iya, benar. Itu sesuatu yang kita tidak nampak, tidak kelihatan. Kalau dulu kita bisnisnya bisnis tanah, bisnis bangunan kan. Nah, ini adalah sebuah lompatan yang saya kira nanti ke depan akan semakin cepat lagi. Bahkan kalau sekarang misalnya wartawan itu bisa digantikan dengan aplikasi misalkan. Contohnya yang paling gampang mungkin laporan tentang pertandingan. Itu sudah pakai AI, artificial intelligence. Jadi sudah tidak perlu ngetik, sudah ada teknologinya untuk kemudian melaporkan hasil pertandingan itu dalam bentuk teks. Nah, ini kan tergantikan nanti manusia. Nah, ke depan saya kira tren ini masih akan terus di semua sektor, ya bukan hanya di telekomunikasi, tapi juga di kesehatan, di pendidikan. Ya, sekarang apalagi adanya pandemi ini kan juga merubah banyak hal, ya kan? Yang sebelumnya kita butuh space, tapi sekarang lari ke screen kan gitu. Kalau pertemuan pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai ini. Jadi punya kontribusi besar juga pandemi ini untuk kemudian merubah wajah bisnis, merubah wajah perilaku masyarakat. Orang sekarang juga mungkin ya kadang aja ke mall dan gitu, tapi untuk belanja mungkin ibu-ibu lebih memilih ke marketplace. Iya, benar. Yeah. Karena mudah, ya selain mudah, gampang, harganya juga beda loh Mas. Ya kan? Terus kemudian kadang bebas ongkir juga. Iya itu yang dicari. Nah. Karena kalau di konvensional kan lebih mahal. Infonya tuh kan itu kan plus pajak dan bla 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 bla. Kan gitu kan Mas. Tapi kalau dengan pakai marketplace ini kan
banyak free. Nah, nah, artinya itulah berarti gambaran ke depan ini ya kita tidak bisa memprediksi secara tepat, tapi kira-kira arahnya ya orang akan semakin pasti akan semakin tergantung di screen di smartphone, sehingga apapun saya kira ya harus ini yang disasar karena ini 24 jam dibawa terus kan oleh kita lah gitu. Iya benar. Sampai mau tidur juga. Tidur ya masih ditaruh di. Iya, jadi semua kegiatan udah ke sini kan. Pagi sudah langsung cek status cek. Iya. Betul, ngomong-ngomong, Mas Arief ini kan juga aktif di pariwisata Provinsi Jatim. Gimana nih Mas? Boleh disenggol sedikit Mas pariwisata Mas? Ya, saya di ini jadi di Dewan Penentu Kebijakan di Badan Promosi Pariwisata Jawa Timur sejak 2016. Jadi sudah 5 tahunan. Nah, ini Mas salah satu badan amanat dari Undang-Undang Pariwisataan yang baru tahun 2000 nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisataan yang istilahnya memberikan ruang kepada para pelaku pariwisata untuk berpartisipasi bersama mengembangkan pariwisataan di nasional maupun di daerah. Karena memang sektor pariwisata ini kan sangat strategis untuk Indonesia karena termasuk 3 besar penghasil devisa selain batu bara, sawit, itu ketiga memang pariwisata menghasilkan devisa untuk negara. Karena sektor strategis ini, tapi strategis tapi kompleks. Pariwisata itu kan harus dikerjakan oleh banyak orang. Misalnya kita mau ke Bromo, kita ya butuh angkutan, kita butuh tour and trap. Atau kalau butuh guide saya juga bisa. Guide, ya. Atau butuh influencer. Nginepnya di sana ya. Iya. Artinya makannya, nah ini kan menyangkut sebuah kolaborasi banyak pihak untuk bisa meningkatkan kinerja kepariwisataan. Nah, tapi yang memang sedihnya sekarang karena ada pandemi itu yang paling terdampak karena pariwisata kan harus traveling, naik pesawat kemarin naik pesawat aja dilarang, kalau enggak setelah enggak dilarang harus PCR yang harganya banyak aturan lah. Banyak aturan, kan orang malas kan. Iya. Kalaupun ini kemudian harus yang dulunya massal sekarang berganti kelompok-kelompok kecil atau family trip. Kadang private juga. Private. Iya. Jadi ini merubah banyak, terutama di pariwisata. Ada wisata virtual juga. Wisata virtual juga. Iya. Sudah mulai mengarah ke sana. Kemarin ada yang di Magetan tuh, salah satu objek di sana, Musismi, itu juga begitu buat private, virtual ini, tourism. Saya juga bingung gitu, visualnya gimana kalau mau bikin pariwisata virtual itu Mas? Visualnya? Visualnya aja, jadi ya sebenarnya bikin semacam video begitu, iya, tapi lebih detail, kemudian ya dibuat semenarik mungkin gitu. Waktu itu yang lihat sih anak-anak, jadi anak-anak karena di rumah aja, mereka nggak bisa keluar, nggak bisa ini, makanya buat itu, buat wisata virtual. Tapi nanti dengan teknologi yang baru ini saya kira, apalagi seperti metaverse itu kan, itu ya pakai apa? Yang 4D 3D itu kacamata itu, ya. Bisa mengembara di situ. Ya orang ini manusia emang aneh lah ya. Saya juga kayak gitu. Arahnya seperti itu. Iya. Saya merasakan itu sih Mas. Mungkin kalau di era zaman saya dulu Pak. Ini kalau udah melewati era kita udah berapa ya? Udah lompat berapa? 1, 2, 3. Kayaknya udah tiga zaman gitu Mas ya. Kalau zaman dulu kan kita permainannya tradisional gitu kan Mas. Sekarang udah semuanya betul fisik. Iya. Sekarang udah semuanya divirtualkan gitu kan. Nah itu saya juga sempat lihat olahraga juga jadi e-sport. Iya. Main game. Saya lihat anak-anak ini pakai kacamata terus dia bisa main jalan-jalan yang virtual tadi bisa digeser kemana. Jadi kayak dia masuk ke situ gitu kan. Ke alam itu. Aduh, ini gimana kalau kayak gini? udah bergeser ke berapa apa ya itu? Ya kalau industrinya kan sudah 4.0 sekarang, revolusi industri ini kan. Dulu dari mekanik terus pakai listrik, kemudian pakai komputer, sekarang sudah Internet of Things. Iya. Sudah 4 ini. Berarti itu nanti jadi tugasnya Mas Arief juga tuh Mas, untuk pariwisata, sektor pariwisata kan bidang promosi tadi juga harus bikin gimana caranya supaya secara wisata virtual itu juga tetap oke gitu kan Mas. Iya, itu nanti jadi
satu alternatif saya kira. Kalau butuh influencer kita juga bisa. Oh, iya, iya. Ya itulah, semua harus saya kira punya peranan yang bisa dimisikan, karena memang tadi industri yang kompleks pariwisata itu semuanya ikut punya kepentingan masing-masing. Nah ini harus kemudian ditemukan dan bekerja bersama. Jadi memang government aja nggak mungkin bisa, masyarakat saja juga nggak mungkin bisa, semua pelaku harus bekerja bersama. Mas Arif, satu lagi nih Mas, pesan buat generasi muda kita nih Mas, khususnya yang sekarang lagi bingung, galau dan kacau tentang pandemi ini, tapi harus keep spirit. Apa pesannya? Silakan Mas Arif. Ya saya kira untuk generasi muda ini kan ya khususnya generasi yang lahir di atas tahun 90 yang secara penguasaan teknologi, pemahaman terhadap teknologi itu sudah sangat berbeda, lebih advance dibanding generasi X, Y, generasi sebelum-sebelumnya, apalagi generasi baby boomers misalnya. Saya sangat meyakini bahwa setiap zaman itu ada orangnya. Jadi zaman disrupsi digital, zaman teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang begitu pesat, saya kira anak-anak muda, generasi muda yang sekarang kira-kira umur di atas 15 tahun sampai 30 tahun itu punya way of life yang berbeda dengan yang sebelumnya. Nah karena itu yang saya kira perlu kita kembangkan spiritnya adalah spirit terus istilahnya menambah bekal untuk diri begitu. Jadi karena sekarang ini orang untuk belajar banyak sources, mudah juga sourcesnya, sumber-sumber segala macam, bukan hanya buku tapi juga dari berbagai platform yang sifatnya digital dan bahkan aksesnya juga mudah. Internet sekarang sudah penetrasinya ke 212 juta penduduk, 78% kira-kira penetrasi internet di kita di Indonesia ini. Nah ini saya pikir ada sebuah peluang yang sangat besar untuk bisa kita eksplorasi dunia digital ini, dunia yang berbasis internet itu untuk kepentingan ya bukan hanya bisnis saya kira, tapi kepentingan pendidikan juga, kemudian ya tentu saja bisnis, untuk pengembangan diri, untuk kemudian menghadapi ya perubahan-perubahan dunia yang saya kira ke depan ini kita tetap tidak bisa memprediksi lah. Indonesia mungkin 2045 yang dikatakan Indonesia emas itu mungkin baru bisa kita bayangkan, tetapi kita belum tahu sebenarnya seperti apa. Tapi itulah nanti era-era anak-anak sekarang ini untuk kemudian tampil menjadi para pemain, para aktor yang akan membawa saya kira bangsa ini lebih maju lagi dan punya bargaining position yang tinggi di antara bangsa-bangsa lain. Karena sekarang ini ibaratnya negara bangsa itu sebenarnya sudah hanya di tataran konsep. Negara bangsa itu sudah hilang, batasan-batasan itu hilang karena adanya tadi globalisasi, adanya penetrasi internet yang luar biasa, sehingga komunikasi kemudian interaksi antar manusia di seluruh penjuru dunia ini menjadi unlimited, tidak ada batas. Saya pikir itu akan menjadi semangat kita sehingga semua bisa sukses, semua bisa mengambil hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk diri maupun juga untuk masyarakat. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Mas Arif. Ya, sukses selalu, sehat selalu Mas. Terima kasih banyak Mas Arif.